Pemerintah harus membuat silabus nilai-nilai Pancasila yang dikemas berdasarkan demografi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila di era digital. Langkah ini sebagai cara untuk memupuk kembali ideologi Pancasila yang tergerus oleh digitalisasi. Halo, boleh kenalin diri kalian? Halo, kenalin aku Devina. Aku Firman. Dan aku Meta. Oke, aku Sukron. Aku Meisya. Oke, jadi di sini kami mau minta bantuan kalian buat jawab beberapa pertanyaan nih. Kalau kalian setuju bisa ke kanan dan kalau nggak setuju bisa ke kiri ya, oke? Oke. Tidak mau berteman dengan teman yang membawa dampak negatif melanggar sila kedua. Setuju atau tidak? Kalau menurutku, aku nggak setuju karena kalau kita pilih-pilih teman dalam bergaul, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, pasti kita juga akan ikut terbawa arus dalam hal-hal yang baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang mungkin kurang baik juga itu pasti akan berdampak dari kita sendiri, jadinya kita juga ikut bisa terjerumus ke dalam keburukan kayak gitu. Kalau menurutku aku setuju ya, karena kita di dalam bermasyarakat pun dalam berteman kita harus temenan sama siapa aja gitu. Karena menurutku seburuk-buruknya orang tuh pasti dia ada sisi baiknya yang bisa berdampak positif ke kita. Misalkan kayak contohnya kalau misalkan orang itu kita anggap nakal, mungkin kita sebagai temennya tuh bakal ngerasa lebih asik aja temenan sama dia. Kalau aku gitu sih. Kalau kau gimana, Met? Ya aku setuju banget sih, Dev. Kalau menurut aku tuh meskipun misalnya orang itu tuh punya perbuatan yang nakal atau negatif gitu, bukan berarti kita harus menjauhi gitu. Kita tetap bisa temenan dengan dia, temenan biasa aja. Mana tahu kita malah bawa dampak yang baik bagi dia gitu. Jadi dia bisa berubah gitu. Nah, jadi teman-teman, memilih pertemanan atau pilih-pilih teman merupakan pelanggaran dari sila kedua dan sila ketiga. Karena apa? Karena dapat memecah sebuah persatuan dan itu merupakan sebuah ketidakadilan. Pemaksaan siswa beragama lain di sekolah agama tertentu untuk ikut serta mengikuti ibadah sekolah tidak melanggar sila 1. Setuju atau tidak? Alasan gue nggak setuju karena tiap orang punya hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya nggak sih? Iya, kalau menurut aku juga kita sebagai manusia dan institusi juga tidak boleh memaksakan seseorang untuk mengikuti agama tertentu gitu. Pemaksaan orang untuk mengikuti ibadah agama tertentu merupakan pelanggaran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya setiap orang mereka memiliki hak tersendiri untuk menentukan kepercayaan mereka masing-masing. Pajak progresif di mana semakin besar pendapatan, semakin besar pajak. Melanggar sila kelima. Setuju atau tidak? Kalau aku nggak setuju karena justru ini tuh menggambarkan keadilan di mana orang yang punya harta lebih atau punya kekayaan lebih itu memberi kontribusi kepada negara itu juga lebih besar daripada orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Kalau aku juga nggak setuju karena seperti yang kita tahu kayak sistem subsidi silang yang biasa diterapin di sekolah atau di kampus itu kan, jadi yang punya uang lebih memang harus bayar pajak lebih banyak karena itu bisa nutupin pemasukan pajak di negara masing-masing gitu. Kalau kau gimana, Met? Aku setuju banget sih sama Firman sama Devina, karena kalau misalnya sistem pajak itu nggak diterapin itu malah nggak adil, karena masyarakat yang mampu dan kurang mampu harus membayar pajak yang sama gitu, itu jadi malah nggak adil gitu. Pajak progresif merupakan penerapan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut pun dapat mengurangi ketimpangan sosial karena masyarakat yang lebih kaya dapat lebih berkontribusi dan masyarakat yang kurang mampu pun dapat mendapatkan kontribusi hak tersebut. Mengabaikan pendapat orang lain yang dianggap melenceng bukan pelanggaran sila keempat. Setuju atau tidak? Karena pendapat tersebut tidak relevan dengan pembahasan. Jadi pengabaian pendapat tersebut tidak melanggar sila. Kalau menurut aku, setiap orang itu berhak untuk berpendapat dan menyuarakan aspirasinya masing-masing. Jadi, pengabaian pendapat merupakan pelanggaran sila keempat. Menurut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, setiap orang itu mempunyai hak mereka masing-masing untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi ini teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Memilih anggota divisi hanya dari teman dekat saja melanggar sila keempat. Setuju atau tidak?
nggak setuju karena menurutku kayak dalam dunia profesional kayak gitu, apalagi kita bakal bekerja sama orang-orang yang memang menurut kita itu percaya dan mereka punya kemampuan gitu loh, daripada kita memilih orang yang nggak sesuai dengan divisi itu atau misal tidak profesional dalam dunia itu, malah justru nanti kinerja kita yang turun. Saya setuju kalau itu melanggar karena kalau kayak gitu kan berarti hanya circle tertentu, hanya orang-orang dekat kita aja yang berkembang. Karena kalau misalkan seorang ketua divisi nih, dia milih anggota divisinya hanya dari teman-teman dekatnya aja, berarti kan hanya teman-teman dekatnya atau circle-nya aja yang bisa berkembang gitu. Iya bener banget, dan itu tuh bisa termasuk dalam nepotisme. Jadi kayak orang-orang tertentu aja yang bisa masuk tapi orang lain tuh enggak gitu loh. Orang-orang tertentu itu bisa masuk lewat jalur dalam, jadi itu malah buat orang lain tuh merasa nggak adil gitu loh. Nah, jadi teman-teman, kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan nepotisme karena kita menggunakan kekuatan orang dalam atau koneksi yang kita punya. Seharusnya ketika kita melakukan sesuatu, kita harus menggunakan kekuatan pribadi kita sendiri. Dan hal tersebut pun merupakan pelanggaran dari sila keempat karena tidak mencerminkan sebuah kebijaksanaan. Jadi buat teman-teman semua, ketika Anda menginginkan sesuatu, maka berusahalah, maka Anda akan mendapatkannya. Catcalling merupakan pelanggaran sila kedua. Setuju atau tidak? Alasanku karena catcalling itu tidak menggambarkan manusia yang beradab. Kalau kamu? Oke, kalau menurutku catcalling itu bisa buat seseorang itu jadi gak nyaman dan itu melanggar norma juga. Oke, sekian pertanyaannya. Makasih ya.